2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Oh ya, perkenalkan nama saya Bu Cici Lestari dan saya di sini akan menyampaikan materi tentang tata tertib MPLS 2021. Tapi sebelum masuk materi, kita tahu ya kalau sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19 yang mana kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain, seperti itu. Jadi kita harus melakukan langkah kecil yang bisa mengurangi tentang penularan COVID. Seperti apa langkah kecil tersebut? Nah, yang pertama dan yang wajib ada sekarang adalah kita memakai masker. Ini, kita memakai masker. Nah, kalaupun kita bertemu dengan orang, entah itu berbicara atau sekedar tatap muka dan lain sebagainya, hendaknya kita memakai masker. Dan masker ini jangan sampai dilepas. Masker bisa dilepas itu ketika kita makan dan minum, dan itu pun maskernya tidak boleh ditaruh di dagu ya anak-anak ya. Nah, dan setelah masker apa lagi? Kita ini nih, hand sanitizer sekarang menjadi bawaan yang sangat penting. Kenapa penting? Kalaupun misalkan tidak ada tempat cuci tangan yang yang tidak ada air mengalir itu, nah kita kan ini nih, hand sanitizer wajib ada setelah kita memegang barang atau kita mau memegang barang dan lain sebagainya, kita hendaknya menyemprotkan hand sanitizer. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan orang, kita berpapasan atau misalkan anak-anak semuanya dengan bapak ibu guru atau semua warga yang ada di lingkungan sekolah, kita cukup menundukkan badan tanda salam, atau kalau ketemu teman kita melambaikan tangan halo, atau bisa juga kita salam namaste seperti itu, oke? Atau salam dada pun juga bisa. Oke anak-anak, sebelum kita mulai berdoa sebagai adab kepada Allah SWT, bentuk kesungguhan kita dalam berdoa, maka kita rapikan dulu baju kita dan membersihkan sekitar kita sesuai dengan hadis wallahu yuhibbul mutahhirin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 108. Wah, sudah rapi semua ya anak-anak. Nah, kalau udah rapi kayak gini, wani, ganteng-ganteng, cantik-cantik kan jadi lebih bersemangat. Nah, sebelum kita doa awal belajar, maka hendaknya kita membaca tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, keturunan para ahli bait, yang kedua kepada para sahabat, tabi'in, ulama, dan orang alim para aulia, syuhada, dan sholihin. Yang ketiga kepada guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Munir Hasim Latif. Yang keempat kepada orang tua kita, dan yang kelima atas hajat kita untuk mencari ilmu. Al-Fatihah. Baik anak-anak, saatnya kita doa awal belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, selanjutnya kita baca ikrar bersama-sama. Dan ibu harap kalian semuanya berdiri dengan menirukan apa yang ibu bacakan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, agar kegiatan yang kita lakukan memberikan manfaat di masa pandemi seperti ini, manfaat bagi diri kita sendiri, orang tua, guru-guru kita, atau bahkan semua orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini, hendaknya kita sering membacakan sholawat. Nah, setelah ini ibu akan tampilkan video sholawat tibil qulub. bahwa sholawat tibil qulub itu memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya
sakit akibat pandemi, baik untuk diri kita sendiri, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Jadi, dengan melantunkan sholawat ini, kita sudah melaksanakan bakti kita terhadap orang tua dan guru, juga berbuat baik kepada saudara, bahkan tetangga. Sehingga ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dan mencapai berbagai keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan pada orang yang satu, berbakti pada orang tua dan guru. Du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabi li ammatih. Doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Hadis riwayat Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik. Yang kedua yaitu bertaubat. Karena orang bertaubat itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Karena untuk menghapus kesalahan itu adalah dengan bertaubat, berbuat kebaikan. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, baik anak-anak, Bu Cici ingin bertanya terkait materi sebelumnya. Yang pertama, apa sih yang menjadi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bahagia? Kira-kira apa ya anak-anak? Ayo, apa ya? Nah, yang kedua, coba sebutkan apa yang akan menjadi jalan kemudahan kita untuk mencapai keinginan kita. Apa ya? Tadi sudah ya. Ayo, apa ya? Iya, benar sekali. Yaitu ada dua. Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua, dan yang kedua adalah bertaubat dengan cara berbuat kebaikan. Nah, itu ya anak-anak ya jawabannya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa sih yang perlu kita perbanyak agar kita itu memiliki akhlak yang baik? Kira-kira apa ya tadi ya? Nah, hal ini sesuai dengan hadis ad-du'a umuqufa bainas sama'i wal ardi hatta tusalli 'alan nabi. Setiap doa akan terhenti antara langit dan bumi sampai engkau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi 486. Jadi jawabannya apa ya anak-anak ya? Ya benar sekali. Jadi yang harus kita perbanyak agar kita memiliki akhlak yang baik yaitu dengan cara bersolawat. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya sudah kalian ketahui bahwa kita sekarang ini berada di era pandemi COVID-19. Maka dengan itu saya harap kalian itu semakin banyak untuk membaca sholawat agar terhindar dari mara bahaya. Dan juga kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, ada yang tahu nggak sih protokol kesehatan di Indonesia itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Oh iya, benar sekali, ada 5. Yang pertama yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga memakai masker, gitu ya. Nah, bagus sekali. Kalian itu harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kalau di lingkungan YPM,
kalian itu diajarkan wajib melaksanakan protokol kesehatan 7M. Ada yang tahu apa sih bedanya dengan protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia? Ayo, apa tambahannya? Kan udah 5, kalau YPM itu 7. Berarti yang 2 apa dong? Ayo, apa ayo kira-kira? Ayo. Iya benar sekali. Itu yang membedakan adalah atau tambahannya yaitu menghindari makan-makan dan mengisi monitoring kesehatan setiap hari. Itu ya anak-anak ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih Monkes, kalau kalian nanti sudah berada di lingkungan YPM, pasti kalian bakal mengisi itu yang namanya monitoring kesehatan. Kenapa harus mengisi? Karena monitoring kesehatan itu menunjukkan kondisi kalian, bahwa kalian itu sehat atau enggak, misalkan seperti itu. Nanti pihak sekolah bisa mengetahui keadaan kalian dan juga lingkungan kalian seperti itu. Nah, misalkan kalian ada kurang sehat nih, baik itu flu dan lain sebagainya, jadi kalian diharapkan di rumah aja. Nah, itu salah satu untuk menjembatani penularan COVID seperti itu. Oke anak-anak? Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih menjiwai kita saat bersolawat, maka kita perhatikan yuk tayangan berikut ini. Tayangan yang menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat yuk. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang, akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu, sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah, ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja, dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW, gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar, karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini.
Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sa', dihidangkan. Ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sa' yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu. Ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia. Itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya. Nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai dengan tayangan video tersebut, Bu Cici pengen tanya nih. Yang pertama, bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditarik dan dikejar hutang? Apa ya kira-kira? Yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang kepada Yahudi dan tidak ke sahabatnya? Apa ya jawabannya? Yang ketiga, bagaimana respon pendeta Yahudi atas sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa ya kira-kira? Nah, gini anak-anak, karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima perlakuan pendeta Yahudi, maka menyebabkan pendeta Yahudi masuk Islam. Hal ini sesuai dengan hadis, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah RA. Nah, akhlak sendiri itu anak-anak, akhlak itulah yang akan menyebabkan orang itu menghormati kita, berteman dengan kita, mengikuti ajakan kita, bahkan mencari kita untuk menjadi temannya. Nah, jadi apa sih akhlak itu? Akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak itu pasti tidak melakukan perbuatan yang merugikan bagi dirinya dan orang lain. Nah, agar terbentuk akhlak yang baik, maka dibuat peraturan sebagai pembiasaan untuk tidak melakukan yang tidak baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, kali ini ada peraturan-peraturan yang ada di YPM. Yang pertama adalah peraturan tentang kegiatan belajar mengajar, yaitu ada siswa itu wajib membaca Al-Quran, sebab
syafaat Al-Quran dapat menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Itu sesuai dengan hadis Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim 1337. Nah, yang selanjutnya yaitu wajib KPI. Karena dengan melaksanakan KPI, kita bisa mengetahui dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, maka menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang termasuk nantinya saat dewasa, yaitu menuntaskan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari 69. Nah, peraturan yang kedua yaitu peraturan tentang tata tertib. Yaitu peraturan tentang tata tertib ini itu adalah peraturan yang dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan yang efektif. Nah, artinya tata tertib ini itu untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Berarti tata tertib ini menciptakan hal yang baik untuk diri kita dan orang lain, atau dengan kata lain yaitu pembentukan akhlak. Nah, yang ketiga yaitu tentang peraturan tata tertib umum. Nah, seperti kalau misalkan siswa bertemu dengan gurunya, bisa berjabat tangan kalau sebelum masa pandemi itu, atau kalau misalkan sekarang masa pandemi ya kita cukup dengan salam namaste gitu aja ya, atau menyapa guru, teman-teman, atau semua warga yang ada di lingkungan sekolah. Oke, baik anak-anak, selesai sudah materi tata tertib MPLS 2021. Nah, dengan ini Bu Cici bisa tarik kesimpulan bahwa bila kita ingin sukses dan bahagia, maka kita harus meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langkah awal meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mulai dengan perbanyak sholawat. Maka anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan rasa terima kasih kita dan rasa syukur kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian materi tata tertib MPLS 2021 dari Bu Cici. Semoga apa yang sudah Bu Cici sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian dan mungkin bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kalau kita membacakan doa akhir belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.